Dalam penderitaan, seringkali kita merasa lemah, putus asa, dan frustasi. Namun, sebagai orang percaya, kita memiliki sumber kekuatan yang tak terbatas dalam Yesus Kristus. Bacaan Alkitab hari ini mengingatkan kita untuk tetap percaya dan bersandar kepadanya dalam penderitaan. Mari kita renungkan selama 5 menit tentang kebenaran ini. Saat kita membaca kisah penderitaan dalam Alkitab, seperti kisah Ayub, Daud, atau Paulus, kita melihat bahwa mereka juga mengalami kesulitan, keraguan, dan penderitaan yang mendalam. Namun, mereka tetap teguh dalam iman mereka kepada Tuhan dan memilih untuk bersandar sepenuhnya kepadanya. Pertama, kita perlu mengingat bahwa Yesus sendiri mengalami penderitaan yang luar biasa di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia mengerti penderitaan yang kita hadapi dan Dia adalah sahabat yang setia di tengah kesedihan dan kesulitan kita. Ketika kita merasa patah semangat, mari ingat bahwa Yesus adalah penghibur dan penyembuh yang sempurna. Kedua, kita harus memahami bahwa penderitaan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Dalam Yohanes 16 ayat 33, Yesus berkata, "Dalam dunia ini kamu akan mendapat kesesakan, tetapi bersukacitalah, aku telah mengalahkan dunia." Penderitaan tidak selalu mengindikasikan kegagalan iman, tetapi merupakan ujian yang bisa membentuk karakter kita dan mendekatkan kita kepada Tuhan. Ketiga, kita perlu menggali janji-janji Tuhan dalam firman-Nya. Alkitab penuh dengan janji-janji yang menenangkan dan memberi harapan di tengah penderitaan. Misalnya, Mazmur 34 ayat 18 mengatakan, "Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya." Ketika kita merenungkan janji-janjinya, kita dikuatkan dan diingatkan bahwa kita tidak sendirian. Keempat, kita perlu mengaktifkan iman kita melalui doa, pujian, dan persekutuan dengan sesama orang percaya. Dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7, Paulus menulis, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Saat kita menghadapkan penderitaan kepada Tuhan dalam doa, memujinya dalam segala keadaan, dan berkomunitas dengan orang-orang percaya, kita akan menemukan ketenangan dan kekuatan yang tak tergoyahkan dalam Dia. Terakhir, kita harus memandang ke masa depan yang penuh harapan. Paulus menulis dalam Roma 8 ayat 18, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Meskipun penderitaan mungkin berat dan sulit, kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan mereka yang mengasihinya. Penderitaan sementara ini akan digantikan dengan kemuliaan yang abadi di hadapannya. Saat kita berjuang dalam penderitaan, mari kita tetap percaya dan bersandar kepada Yesus. Ia adalah sumber kekuatan, penghibur, dan penyembuh kita. Dalam Dia, kita dapat menemukan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan harapan yang tak tergoyahkan. Jadi, mari kita hadapi penderitaan dengan iman yang kokoh dan hati yang penuh pengharapan, karena Yesus Kristus adalah Tuhan kita dan Dia setia sampai akhir.